Sahabat channel, sekarang saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kita mengetahui perkiraan berapa biaya untuk memproses balik nama sertifikat tanah kita. Tetapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan tekan subscribe channel ini agar channel saya ini dapat berkembang. Terima kasih atas dukungan sahabat channel. Sahabat channel, banyak sahabat-sahabat channel bertanya di dalam kolom komentar yang mengatakan, "Bang, berapa kira-kira biaya balik nama sertifikat kalau luas tanahnya 600 atau luas tanahnya 1000 atau luas tanahnya 50?" Sahabat channel, untuk kita mengetahui berapa kira-kira biaya proses untuk balik nama sertifikat tanah kita, itu bukan lagi tergantung dari luasannya. Ya, bukan berarti tanah kita luas, wah berarti biayanya itu besar ya. Dan kalau tanah kita luasannya kecil, berarti biayanya itu kecil. Bukan itu sahabat channel yang dilihat, tetapi yang dilihat yaitu harga transaksinya. Mungkin tanahnya kecil luasannya, tetapi kalau sahabat channel beli tanah itu dengan harga mahal, besar juga biayanya untuk proses balik namanya. Tetapi walaupun dia tanahnya luas, tetapi harganya sedikit atau harganya kecil, untuk proses balik nama sertifikat tanah tersebut berarti biayanya tidak terlalu banyak. Berarti dalam artian untuk memproses balik nama sertifikat tanah kita berdasarkan harga transaksi tanah kita. Atau mungkin dia murah, ya mungkin dia murah tanah tersebut. Tetapi objek tanah tersebut NJOP-nya besar di dalam PBB, yang dipakai yaitu di NJOP tersebut, tidak dipakai harga transaksi. Tetapi kalau harga transaksinya besar, baru NJOP-nya kecil, berarti yang dipakai harga transaksi. Ini sangat berkaitan antara NJOP tanah dengan harga transaksi. Jadi kalau transaksinya kecil, tetapi NJOP-nya besar, nilai NJOP-nya yang dipakai. Tapi kalau NJOP-nya kecil dan transaksinya besar, berarti harga transaksinya yang dipakai untuk bayar BPHTB. Karena BPHTB adalah salah satu syarat untuk memproses balik nama sertifikat tanah kita. Jadi sahabat channel, yang dipakai yaitu harga transaksinya untuk kita bisa memperkirakan berapa kira-kira biaya yang kita keluarkan untuk proses balik nama sertifikat tanah kita. Jadi sahabat channel, kalau contoh transaksinya sekitar 100 mungkin ya, ini perkiraan saja 100. Kalau di dalam aturan daerah itu untuk bayar BPHTB-nya kan itu dikurangi dulu 60 juta. Tiap daerah itu beda-beda, mungkin ada yang 60 juta, ada yang 80 juta. Karena beda itu tanah kosong dengan tanah yang ada bangunannya. Itu beda perhitungannya juga BPHTB-nya. Kalau rata-rata tanah kosong di kota saya itu 60 juta. 100 juta dikurang 60 juta, berarti kan sisa 40 juta. Sisa 40 juta. Pajak BPHTB-nya yang harus kita bayar yaitu 5% dari 40 juta. Berarti sudah berapa itu sahabat channel? Tambah lagi kita urus PPH-nya, itu PPH berdasarkan harga transaksi dari BPHTB, bukan lagi dikurangi lagi 60 juta, tetapi 100 juta. 100 juta itu kita bawa di kantor pajak BPHTB-nya, harga transaksinya, lalu kita bayar di kantor pajak 2,5% untuk bayar PPH-nya.
Nah, itu yang bisa kita perkirakan. Nah, itu sudah berapa sahabat di channel? Ya. Nah, sahabat di channel yang gitu mah karena otak saya juga agak ya agak kurang ya. Nah, setelah selesai BPHT BPPH, nah, tiba di kantor notaris. Tiba di kantor notaris, berapa kira-kira biaya akte jual belinya yang diberikan kepada sahabat channel yang mau ingin mengurus proses balik nama. Nah, itu tergantung notarisnya karena bervariasi, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta. Itu tergantung notarisnya. Nah, dan sahabat channel bisa memilih, jangan cuma satu notaris saja, tetapi bandingkan saja sahabat channel ya yang ada di kota masing-masing atau yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, setelah itu lewat ke kantor notaris untuk urus akte jual belinya, lalu berikutnya ke kantor pertanahan atau di kantor BPN. Nah, berapa transaksinya? Nah, itu kalau dia 100 juta 100 juta itu ya kemungkinan ya keluar 2 juta, 1 juta ya. Hanya karena ada sistem di kantor pertanahan yang hitung ya, bukan kasirnya yang hitung, tetapi ada sistem di komputer yang sudah diatur. Jadi berapa harga transaksinya, berapa ininya, itu sudah ada sistem yang hitung. Jadi sahabat di channel, itulah gambaran bagaimana cara kita memperkirakan berapa kira-kira biaya yang kita akan keluarkan untuk proses balik nama. Bukan tergantung luasnya tanah kita, tetapi tergantung berapa harga transaksi tanah kita. Semakin mahal, berarti semakin besar dana yang kita akan keluarkan untuk proses balik nama sertifikat tanah kita. Tetapi kalau transaksinya sedikit, berarti sedikit pula yang akan kita keluarkan biaya proses balik nama sertifikat tanah kita.